sudah berada di dalam kantor KPP Bea dan Cukai Bandara Juanda, Surabaya. Nah, di samping saya ini termasuk barang-barang yang kena cukai dan dibatasi untuk masuk ke negara kita. Yang paling penting, yang baru-baru ini hangat dibicarakan yaitu tentang narkotika, pemirsa. Baru saja kemarin tertangkap orang yang berhasil membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 kg lebih dengan modus memasukkan ke dalam tabung LED televisi. Berikut liputannya. Muhammad Rosi, 27 tahun, digelandang petugas Custom Narkotik Tim Bea Cukai Juanda setelah diamankan karena hendak menyelundupkan sabu-sabu seberat lebih dari 2,5 kg melalui Bandara Juanda, Surabaya akhir pekan kemarin. Pelaku diamankan setelah petugas mencurigai gerak-geriknya sesaat turun dari pesawat Air Asia XT323 dari Kuala Lumpur, Malaysia. Modus operandi pelaku dengan mengemas sabu-sabu seberat 2,5 kg dalam kemasan plastik sebanyak 18 bungkus, kemudian dimasukkan ke dalam tabung mesin TV LED. Sabu-sabu yang diselundupkan tersangka Rosi termasuk kualitas super. Mencurigakan barang, kemudian kita X-ray, dan di situ bisa kelihatan bahwa di dalamnya bukan berisi mesin-mesin TV, tetapi ternyata diisi 18 sabu dengan kualitas seperti yang tadi ya, bening sekali, kualitas bagus, dan ini tentunya mempunyai harga yang juga relatif mahal. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka beserta barang bukti sabu-sabu diserahkan ke Direktorat Narkotika Polda Jatim. Tersangka bakal dijerat Undang-Undang Kepabeanan Pasal 102 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain anggota jaringan peredaran narkoba tersangka Rosi. Dari Sidoarjo, Yoyok Agusta, MNC Media melaporkan. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak M. Iqbal. Beliau adalah Kasubsi Penyidikan di KPP Bea dan Cukai Juanda, Surabaya. Selamat sore Bapak, apa kabar hari ini? Baik. Wah, sampai sore di kantor tetap masih ramai Pak ya, banyak juga para pengguna jasa. Begitu. Betul. Nah, kami ingin membahas yang baru-baru hangat dibicarakan mengenai narkotika Bapak ya. Untuk upaya yang sudah dilakukan dari KPP Bea Cukai sendiri seperti apa sih? Kami dalam melakukan kegiatan pengawasan sifatnya sebenarnya adalah menunggu. Artinya sifat menunggu ini pun bukan hanya duduk diam terpaku di bandara kemudian menunggu datang kemudian kami tangkap. Ada proses-proses yang kami lakukan semestinya Mbak. Awalnya kami lakukan mungkin profiling terhadap penumpang-penumpang yang datang, kemudian juga pengawasan menggunakan tools-tools yang kami miliki. Tentu saja itu sangat membantu kami untuk proses pengawasan dan akhirnya bisa melakukan kegiatan penegakan terhadap narkotika. Untuk sistemnya Pak, atau kronologisnya pengecekan seperti apa? Untuk narkotika sendiri? Biasanya modus-modus yang digunakan oleh para smuggler, para penyelundup itu menyembunyikan barang dalam barang bawaan mereka ataupun disembunyikan dilekatkan di badan ataupun dimasukkan ke dalam badan dan cara ditelan. Nah, dalam proses pemeriksaan ada dua, kalau terhadap badan kita lakukan pemeriksaan badan. Kemudian terhadap barang-barang ada proses X-ray, Pak, ya? Kemudian proses pemeriksaan terhadap barang itu sendiri. Nah, terkait kasus yang disampaikan tadi, barang yang ditemukan dalam LED TV itu. Nah, itu yang terbaru Pak ya, dimasukkan ke LED TV, itu bagaimana bisa ketemu itu Pak? Nah, itu hasil dari pengungkapan teman-teman. Itu alhamdulillah teman-teman bisa menemukan dengan jeli menangkap image yang ada pada X-ray. Dimasukkan ke TV Mbak, disusun secara rapi dan bagaimana caranya sehingga kami tidak bermaksud untuk mengelabui kami, cuma alhamdulillah kita berhasil menemukan dan TV-nya kami bongkar dengan persetujuan pembawa tersangkanya. Kemudian pada saat kami bongkar di situ ditemukan 18 paket dengan total berat 2,5 kilo. Berarti untuk pihak dari KPP sendiri belum mempunyai hak untuk membongkar langsung Pak ya, harus ada penerima paket dulu baru bisa dibongkar begitu ya? Nah, untuk yang TV itu kan dibawa oleh penumpang. Nah, karena dibawa oleh penumpang, pada saat yang bersangkutan akan mengambil barang bawaannya, kemudian kami tarik yang bersangkutan, kami lakukan pembongkaran, pemeriksaan terhadap barangnya atas persetujuan yang bersangkutan. Seperti itu Mbak. Untuk sampai April 2016 ini, sudah berapa kasus tentang narkotika Bapak? Untuk sampai April 2016 ini kurang lebih sudah 5 tegahan narkotika dari KPP Juanda. Iya.
Dan yang paling terparah Pak, kalau yang kemarin yang dimasukkan ke LDTV itu 2,5 kilogram sabu-sabu lebih. Iya. Yang paling parah? Ada juga yang dimasukkan, disembunyikan di, mohon maaf, di selangkangan. Wow, Ada juga yang sampai seperti itu, pemirsa. Ada juga yang disembunyikan di tasnya. Kemudian ada juga yang ditelan, Mbak, seperti itu. Nah Bapak, apakah ada misalkan begini ya, bukan tersangka tapi seperti dititipkan begitu ya? Apa ada lewat modus seperti itu? Itu rata-rata menjadi modus sebenarnya, Mbak. Tapi kan Malah rata-rata menjadi modus ya? ada yang pada saat kami melakukan penegahan, orangnya mengaku tidak tahu kalau dia dititipkan, tapi berdasarkan pengembangan dan pemeriksaan oleh unit yang lebih berkompeten yaitu BNN atau Polri, ditemukan sebenarnya sifatnya bukan dititipkan, mungkin mereka juga bisa tahu. Dan kalau memang benar-benar dititipkan itu harus melalui proses pembuktian di persidangan. Wah, berarti untuk semua masyarakat harus waspada juga. Misalkan dititipkan ternyata itu barang berbahaya, Betul. narkotika begitu. Harus cek and recheck dulu barang yang mereka mau bawa ke sini. Nah, kalau mau dititipi sama orang harus benar-benar apa istilahnya ngobrol, harus memastikan apa yang mereka bawa dan well informed barang-barang itu. Nah, untuk Pak Iqbal sendiri pesannya kepada pemirsa News TV agar lebih berhati-hati seperti apa Pak pesannya? Saat ini modus-modus penyelundupan sudah sangat banyak, sudah sangat sering terjadi, utamanya yang disampaikan oleh mbaknya tadi, barang-barang yang dititipkan. Nah ini kadang masyarakat tidak tahu mereka membawa barang apa atau dititipi barang apa. Diperlukan sifat kehati-hatian dan cek kembali mereka dititipi dan pastikan yang memberikan titipan itu benar-benar dipercaya dan dapat dimintai konfirmasi atas apa yang mereka bawa. Nah, seperti itu pemirsa harus berhati-hati dan waspada terhadap barang, siapa tahu yang Anda bawa atau dititipi orang itu barang berbahaya. Betul. Nah, Pak Iqbal, kalau saya amati dari tadi petugas di sini masih terus bekerja hingga sore hari. Apa saja yang dikerjakan Pak Iqbal? Banyak Mbak, di sini kegiatan pelayanan, Mbak bisa lihat pengguna jasa masih banyak. Kami pun dari unit pengawasan tidak berhenti bekerja sampai 24 jam. Nah, mungkin banyak pemirsa yang belum tahu apa saja sih tugas dari KPP Bea dan Cukai sendiri begitu. Boleh diinformasikan? Untuk KPBC TMP Juanda, saat ini memang wilayah atau pekerjaan kami meliputi bandara, kemudian kargo dan kantor pos. Nah, untuk yang tadi jelaskan BKC sudah pindah ke KMP Bea Cukai Sidoarjo. Nah, kami melakukan pengawasan juga di terminal kedatangan penumpang, utamanya yang dibawa oleh penumpang yang datang dari luar negeri. Ya, baik, terima kasih banyak Ya, Bapak Iqbal atas waktunya dan informasinya sangat lengkap sekali pemirsa. Demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Iqbal mengenai seperti inilah ternyata upaya yang dilakukan KPP Bea dan Cukai dalam rangka mengatasi penyelundupan barang-barang terlarang khususnya narkotika yang hangat-hangat ini dibicarakan. Setelah yang satu ini kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Jatim Today.